Penangkapan pengedar dan gembong narkoba gencar dilakukan aparat. Bagaimanapun juga pemerintah berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dari ancaman narkoba yang terus menjajah bangsa ini. Hukuman terhadap pengedar narkoba juga sudah dilakukan, tapi berada di balik jeruji besi rupanya tidak serta-merta membuat jera penjahat-penjahat narkoba. Faktanya masih saja ditemukan narapidana yang leluasa mengendalikan bisnis narkoba di dalam penjara. Pemirsa, genderang perang terhadap peredaran narkoba sudah lama ditabuh. Namun hingga kini belum juga usai. Peredaran narkoba bahkan lebih masif menyebar ke setiap lapisan masyarakat. Gembong narkoba pun seolah menantang hukum di negeri ini. Mereka nekat menjalankan bisnis barang haram tersebut meski sudah di dalam penjara. April lalu aparat kepolisian Lapas Cipinang menemukan narkoba di salah satu kamar tahanan narapidana. Bahkan dalam razia ini, tim Direktorat 4 Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menemukan adanya narkoba jenis CC4 sebanyak 124 lembar, 2.000 keping saat melakukan penggeledahan di dalam lapas kelas 2A ini. Lembar atau 2.000 keping. Ini 10 kali lebih dahsyat dari inek. Gimana Bang? Kalau masyarakat umum saja sudah bisa mengatakan bahwa di penjara itu menjadi salah satu situs utama peredaran narkoba, ini menurut hemat saya adalah sebuah pukulan berat sebenarnya untuk aparat. Mereka yang harus sebenarnya memulai dengan membersihkan diri mereka sendiri dari oknum-oknum aparat agar hal ini tidak terjadi. BNN ada fakta-fakta secara umum yang bisa kita berikan bahwa memang ada 1-2 memang pengendalian itu berasal dari lapas. Ini adalah hasil dari beberapa penyelidikan dan penyidikan yang muara-muaranya itu banyak berasal dari lapas. Apakah ini lapas yang benar atau tidak? Tentu pihak dari Kumham yang bisa menjelaskan, pihak dari Dirjen Pas yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Dalam hal ini kita tidak punya otoritas untuk menjelaskan. Disadari atau tidak, narkoba terus menjadi ancaman bangsa Indonesia, menyasar berbagai usia, laki-laki maupun perempuan. Remaja menjadi jauh lebih rentan. Ini erat kaitannya dengan persoalan sosial secara umum, bahwa di era modern ini, manusia modern itu cenderung merasa sendirian di dalam keramaian. Kenapa? Karena semua orang disibukkan dengan urusannya. Lalu yang kedua, negara belum mampu menciptakan sebuah sistem lingkungan yang sehat. Narkoba juga terus meneror kalangan pelajar, pekerja, bahkan juga pengangguran. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap hari selalu ada nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, data lain menyebutkan pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Ini juga yang kemudian tidak memutus rantai bisnis narkoba, karena masih adanya permintaan. Peredaran narkoba makin merajalela. Demi memperluas jaringannya, siapa saja bisa direkrut menjadi kurir narkoba. Dengan iming-iming uang, segala lapisan masyarakat menjadi target bandar narkoba untuk menggerakkan roda bisnis mereka, tak terkecuali ibu rumah tangga. Seperti yang dialami Suci,
Ibu 5 anak ini harus merasakan 2 kali mendekam di lembaga pemasyarakatan akibat narkoba. Didorong oleh kebutuhan ekonomi pasca ditinggal mati suami, perempuan Parubaya ini terpaksa menjadi kurir narkoba. Ikut kakak saya memang pemain. Kakak saya pemain narkoba, ya kan, jenis sabu-sabu, ya kan. Sebagai kurir narkoba, tugasnya hanya mengantarkan dan memastikan sabu yang dipesan sampai ke tangan pembeli. Baru 2 bulan menekuni pekerjaannya sebagai kurir narkoba, Suci tertangkap dalam sebuah penggerebekan. Pas tiba-tiba saya langsung nganterin, kayak ada yang ngikutin saya. Itu, ada yang ngikutin saya pas saya lagi di rumah dia itu. Saya nggak tahu juga ya, tahu dia ngejebak saya, tahu apa saya nggak tahu. Saya tahu pas saya lagi di rumah teman abang saya itu, langsung saya digebek, ditangkap. Orang itu disidang dapat 3 tahun, hukumannya saya 1 tahun. Tak lama lepas dari hukuman 1 tahun penjara, Suci lagi-lagi terlibat peredaran barang haram ini. Akibatnya, ia pun kembali masuk penjara dengan masa hukuman yang jauh lebih lama, yakni 5 tahun. Suruh beli. Saya kayak orang ada setannya juga jadinya. Didorong terus, paksa terus sama dia mau. Benar aja. Pas gitu udah saya kasihin barangnya sama orang itu ya. Teman saya minta duit sama laki itu. Laki itu saya nggak kenal. Bang, pegang bang nih barangnya, kata teman saya. Udah dikasihin. Begitu dia keluar, langsung saya, ayo bu, ikut bu, katanya, ikut kemana? Saya bilang gitu. Ayo ini katanya barangnya udah tangan saya. Langsung dia keluarin kartu anggota. Langsung saya dibawa, dia apaan nih bang? Penjara idealnya adalah tempat membuat jera para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan yang terkait obat-obatan terlarang. Namun faktanya, penjara justru diakui sebagai surga bagi para pengedar maupun pengguna narkoba. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tim delik pun menemui seorang mantan pengedar sekaligus pemakai narkoba. Nggak ada peredaran narkoba, tapi kalau di Salemba hampir tiap hari. Tiap hari itu mungkin bukan hampir tiap hari kali ya, hampir tiap menit. Yang namanya make, transaksi jual beli, itu hampir tiap menit ada. Kondisi ini bukannya tidak disadari oleh para petugas lapas. Yang lebih ironis, diakui Iwan, oknum lapas justru ikut terlibat. Ya sipir udah pasti tahu lah. Masalahnya sipir juga tiap malam tuh ada di blok. Kan kalau di Salemba kan namanya blok tuh, kamar di blok. Tiap malam di blok itu ada dan ikut makin juga. Iwan telah bersentuhan dengan barang haram ini sejak duduk di bangku sekolah. Ia tertangkap aparat hingga akhirnya dihukum 1,5 tahun. Sungguh ironis, di dalam penjara, Iwan justru merasa lebih mudah mendapatkan narkoba meski dengan harga yang lebih mahal. Tapi yang jelas di dalam tuh paling gampang nyari narkoba. Di dalam ada bandarnya paling banyak sabu, cuma ganja kadang suka agak susah. Kalau sabu kan mungkin karena bentuknya serbuk dia kecil, jadi gampang masuk. Selain surga bagi para pengguna, nyatanya para bandar juga bebas mengendalikan bisnis narkobanya dari balik jeruji besi. BD-BD narkoba tuh yang ketangkep itu yang udah dioper ke Salemba tuh kebanyakan dia ngandalin yang di luar. Untuk hidup dia ngandalin yang di luar yang masih ngandalin. Dan kebanyakan tuh yang di luar tuh setia sama dia. Pemberantasan narkoba di Indonesia seolah menjadi cerita yang tak kunjung tuntas. Hukuman penjara nyatanya tak menjamin dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Awal Januari dan pertengahan April 2015, pemerintah telah mengeksekusi 14 gembong narkoba internasional. Rencananya masih ada 50 lebih narapidana narkoba lainnya yang tengah menunggu giliran untuk dieksekusi. Meski menimbulkan pro kontra, namun hal ini tidak menyurutkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Hukuman mati dinilai lebih memiliki efek jera dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Hal ini mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, khususnya bagi generasi muda. Ya sekarang kan hukum positifnya mengatur, ya hukum positif Indonesia sepakat terhadap tindak pidana narkotika, korupsi, HAM, malah HAM juga hukuman mati. Nah, hakim itu tidak mungkin menjatuhkan mati kalau memang kesalahannya tidak sangat berat. Jadi hubungan menapa di hukuman berat itu karena perbuatannya sangat membahayakan dampaknya. Narkotika tadi kan menghancurkan berapa generasi anak bangsa. Sistem hukum di Indonesia itu kan masih menganut masalah hukuman mati. Ya, saya sangat setuju karena kalau hukuman mati ini tidak diterapkan terhadap para pengedar-pengedar bandar-bandar narkoba besar, kita harus tegas seperti negara-negara lain yang masih menganut hukuman mati seperti Singapura, Malaysia. Ya, begitu ada langsung dihukum mati supaya jera. Karena kalau tidak jera, negara kita ini akan dianggap surga oleh para pengedar-pengedar narkoba. Narkoba bukan hanya berdampak satu orang atau satu kelompok, tapi peredarannya dapat menghancurkan satu generasi bangsa. Inilah mengapa narkoba menjadi salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sudah tak terhitung berapa kali petugas menangkap pengedar narkoba dan juga gembong narkoba. Namun, peredaran narkoba tak kunjung usai. Badan Narkotika Nasional mencatat jumlah transaksi narkoba mencapai 63 triliun rupiah. Dan akibat penyalahgunaan tersebut, setiap tahunnya 12.000 orang meninggal dunia. Meski hukum mati dinilai efektif menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, namun hal ini tentunya harus juga diikuti oleh komitmen penegak hukum. Artinya, upaya penghukuman harus juga diimbangi oleh upaya pencegahan. Agar hal ini berjalan efektif, tentunya sangat membutuhkan komitmen kuat dari penegak hukum. Undang-undang narkotika sudah bagus, sudah bisa mewadahi semua hal, baik bandar, kurir, dan pengguna. Sekarang tinggal penegak hukum. Indikator kedua adalah penegak hukum. Bagaimana komitmen penegak hukum? Bagaimana konsistensi penegak hukum, bagaimana integritas penegak hukum, ini mempengaruhi marak dan tidaknya peredaran gelap narkotika. Karena oknum aparat tadi, aparat banyak yang bagus lah. Ada beberapa oknum aparat yang memang lemah integritasnya, sehingga ketika dia diiming-imingi oleh bandar-bandar narkoba, ya dia sangat melupakan kewajiban semangat sebagai penyelenggara negara, sebagai aparatur negara, bahwa dia kalau dia sampai memang tergoda oleh oknum bandar narkoba, negara yang terjual, tergadaikan kan. Tapi kalau dia pikirnya duit untuk beli ini beli itu, ya susahlah republik ini. Sejumlah warga asing tertangkap membawa masuk narkoba ke Indonesia menjadi bukti negeri ini telah menjadi target pasar narkoba internasional. Daya rusak narkoba sangat besar dampaknya. Bukan lagi kalangan tertentu yang menjadi target para bandar. Peredaran narkoba kini sudah meluas di semua kalangan masyarakat. Ya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman aparat bersama teman-teman di kampus, kita tahu bahwa datanya setiap harinya ada 50 korban jiwa akibat kejahatan narkoba. Ini tentu saja menjadi sebuah sinyal merah bagi bangsa ini bahwa kejahatan ini sudah mengintai kita setiap hari. Dengan karakteristiknya yang labil, remaja selalu menjadi sasaran empuk penyalahgunaan narkoba. Berbeda halnya dengan teman-teman remaja yang kerap kali dijual konsep bahwa dengan mengkonsumsi barang tertentu, mereka bisa menghilangkan rasa tidak percaya diri mereka, rasa kesendirian mereka, lalu kegalauan mereka dengan memberikan obat-obatan yang membangun halusinasi atau imajinasi kesenangan. Diperlukan keseriusan dari segenap komponen bangsa untuk memerangi narkoba.
mulai dari pemerintah, aparat, hingga lingkungan terkecil seperti keluarga. Sebab keluarga merupakan benteng terdepan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.